pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya tolong ditaruh dulu. Ini ya, ini contoh RPS untuk perilaku konsumen ya, tujuannya kayak gimana, kemampuan kalian berkembang itu kayak gimana. Jadi setiap mata kuliah wajib tuh ada RPS-nya tuh. Tuh, apa yang dicapai dalam pembelajaran untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter cerdas, bukan hanya cerdas saja tapi berkarakter cerdas. Semua CPL ini ada CPMK-nya dan ada penilaiannya tuh. Ini yang sering ditunjukin di mata kuliah, apapun harus dipaparkan. Yang kedua, terkait penilaiannya mencakup ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus tuh. Tuh yang di breakdown dari kehadiran, aktivitas kelas, terus habis itu kemampuan ketika bertugas, kemampuan ketika berujian tuh. Tujuannya biar punya karakter cerdas. Nah, adapun untuk pengendalian mahasiswa yang banyak ya, menghindarinya kita selalu nyantumin tuh. Mata kuliah yang saya ajar ada manajemen mutu, pemasaran internasional, perilaku konsumen untuk saat ini tuh. Ya. Yang dimana ada nama, NIM dan mukanya, wajahnya tuh. Nah, biar kita nggak miss. Sedangkan yang XX itu ya, itu dia nggak melanjutkan. Tuh, jadi yang ada yang melanjutkan di kelas-kelas saya itu yang aktif ada wajah-wajahnya tuh. Tuh. Nah, nih. Nah, kemudian terkait nih saya ngambil perilaku konsumen. Nih. Mahasiswa kadang bingung ketika bikin perilaku konsumen untuk disurvei, di riset terkait ambil contoh, saya ngambil contoh ada keputusan pembelian tuh, sebagai variabel Y-nya. Variabel Y ini yang akan dipengaruhi oleh produk dan harga. Ingat, studi pada konsumen AMDK, konsumen, sudut pandang konsumen, bukan sudut pandang pembeli penjual tuh. Aku hanya bukan. Karena itu, kalau kalian bikin bab 1, frame dulu. Pertama, framingnya apa? Konsumen AMDK. Konsumen, bukan penjual aqua, tapi dari sudut konsumen. Sudut konsumen apa? Oh, saya bikin tuh bab 1 terkait keputusan pembelian. Ini acuan indikatornya ini buat data, bukan ini, tapi ini. Pemantapan produk, rekomendasi orang lain, pembelian ulang. Ini harus kalian cari tuh kalau nyusun gap fenomena di bab 1 tuh. Namanya indikator kayak dashboard motor. Dashboard motor ada indikator macam-macam. Ada bensin, empty atau full, itu ada indikator tuh namanya. Kecepatan itu adalah indikator. Jadi ambil ininya. Cari data ini. Kadang keliru, ada yang ngambil tuh. Ini dulu dibangun. Tuh, baru hubungkan dengan produknya. Ya, indikator ini indikator semuanya tuh. Enggak semuanya ada. Ada yang enggak. Tuh. Contoh terkait masalah kemampuan pelayanan. Terkait bukan. Ambil aja sesuai dengan spesifik ini. Ini kalau produk jasa ya jasa. Kalau produknya pure produk ya produk. Kalau pure produk dan jasa harus ditahu tuh. Tuh. Contoh misalnya GoFood. GoFood itu jasa, maka nggak ada produknya. Pahami itu posisi produk. Ada 2, barang jadi ataupun jasa tuh. Yang ketiga, lihat indikator harga nih, ada nggak datanya tuh. Ya kan, keterjangkauan harga biasanya lihat tuh di ulasan-ulasan. Atau terkait kinerjanya harus juga lihat dari ulasan-ulasan tuh. Nah nih, contoh saya ngambil produk tuh. Minuman, oh saya ngambil nih aqua nih. Nih, buka puasa. Mahasiswa biasanya kalau ngambil data itu terlalu gede. Bikin aja spesifik. Analisis permintaan keputusan pembelian pada bulan puasa. Nah, ini pakai data sini. Ini akan menimbulkan uniqueness, novelty dari penelitian kalian bab 1 tuh. Makanya biar jangan general, ambil yang spesifik. Ataupun ambil nih. Ya kan? Ini aqua tuh datanya. Aqua sering tahun muncul namanya Liminerale tahun 2021 dia mulai naik tuh. Tapi dia turun. Ini datanya tetap nyantumin datanya dari mana, top brand award. Nah,
Makanya kalau kalian biasanya yang sering nyantumin data ini Top Brand Award. Top Brand Award itu ada metodologi untuk menentukan, salah satunya adalah apa tuh namanya, dari indikator ini, dari kemantapan sama rekomendasi orang lain. Itu ada di websitenya. Tuh, kalau bab 1 kalau kalian nyusun penelitian. Tuh, di bab 1 ini membentuk akan perilaku konsumen nih. Nah, ini ada banyak kan? Pertanyaannya sederhana. Kalian mau teliti apa? Oh, saya mau meliti aqua. Jangan secara general, kalau bisa spesifik aja, biar nggak terlalu bias. Tahu bias sama-sama tuh. Tuh. Oh, saya mau meneliti nih. Ini mau meneliti aqua, ini aku lupa. Aqua Life. Tuh. Aqua Life ini temanya emang green product. Kalau meneliti ini lebih baik ini spesifik satu aja, nggak usah terlalu general. Karena perilakunya beda. Orang beli ini tuh kenapa sih? Ini sekarang kalau naik gunung sering dipakai botol ini untuk mengingatkan bahwa itu jangan nyampah. Karena di iklannya Aqua juga menekankan jangan nyampah tuh, terutama produk galon. Tuh. Nah, oh saya mau meneliti ini nih. Ini namanya botol reflection. Itu untuk kalangan atas, ada di slide-nya tuh. Tuh. Nah nih. Ini kan jenis-jenis yang umum kan? Tuh. Nah, ada yang ini emang dibuat dari botol plastik tuh. Ada yang ini nih. Tuh. Ini aja tutupnya udah beda tuh. Tuh. Pertanyaannya, kenapa harus tutupnya modelnya 2? Kayak dot bayi. Ya kan? Iya, nggak apa-apa. Emang kayak dot bayi. Tuh, keluarnya dikit-dikit kan? Kalau ini kan banyak tuh. Dan ini kecil tuh. Tuh. Ini kan kecil tuh. Ya kan? Itu juga beda-beda wadahnya. Ini juga kalian teliti. Produk ini ada namanya kinerja. Kalau kalian buka websitenya, ya, nih. Ada yang cukup unik dari websitenya Aqua. Kalau kalian buka Aqua Cube, nih. Lebih praktis, langsung siap saji. Ya, ini dari sudut penjual, tapi didesain dengan konsep data konsumen. Nih, kalau kita gerakin, dia diam aja. Dia temanya pertama adalah produk ini lebih praktis, langsung siap saji. Ini kalau di kelas saya tak tunjukin websitenya seperti apa. Tuh, dia gerak tuh. Yang ketiga, nah, bisa di tas, bisa untuk di rumah, dan sederhana. Ini yang sering tuh. Tuh. Tema-tema ini ya, ini dari sudut konsumen kalau kalian teliti. Tuh. Ini Aqua Reflection sama. Aqua Reflection tahu berapa harganya? Ada yang 40, 35 kan? Tuh. Siapa yang beli? Semuanya Aqua itu dia tok yang pakai bahasa Inggris. Karena segmennya kalangan menengah ke atas. Kalangan menengah ke atas itu terbiasa ngomong bahasa Inggris. Mereka tahu tuh arti bahasa Inggris tuh. Nah, ini juga ada tuh jenis-jenisnya. Kalau kalian buka inovasi ini yang botol pertama Indonesia yang gunakan daur ulang 100%. Simbolnya juga disesuaikan untuk membangun persepsi. Ini yang terbaru. Aqua 10 liter, mudah di bawah, mudah kembali, mudah didaur ulang untuk mengcounter pesaingnya Le Minerale itu. Nih, apapun kemasannya, Aqua 100% nggak nyampah. Nah, nih backgroundnya. Kalau kalian mau bikin data penelitian, ingat dari sudut pandang objek yang diteliti, konsumen. Tuh, ini posisinya masing-masing. Ini aja posisinya buat untuk olahraga tuh. Ya kan? Kalau ini beda tutupnya. Tuh. Ini minumnya bisa langsung banyak. Tapi kalau orang ngos-ngosan, habis capek, lari, nggak boleh langsung minum. Bahaya, kesedak. Itu ada penelitiannya, riset. Makanya diciptakan tutup yang ada kuncupnya nih. Tuh. Ada yang versi kecil. Versi kecil itu untuk anak-anak. Ada versi gede, ada versi yang buat untuk cewek, cowok. Kalau anak cowok bawa ini bahaya, ataupun kebalikannya kan. Tuh. Nih.
Jadi kayak gitu. Ada lindungi aqua, ini yang terkait market segmennya, ini yang detailnya tuh, reflection, wedding, acara-acara internasional. Bayangin acara internasional, botolnya plastik. Ya, tuh minuman asli Jawa Barat yang terkenal tuh Equil. Tuh. Tahu Equil? Yang hijau tuh. Nah, itu aja Equil. Air mineral tuh. Nih. Sama. Segmennya untuk orang kalangan menengah, kalangan atas. Harganya mahal tuh. Ada yang mau tanya terkait penelitian bab 1? Ya. Iya, ngomong aja. Kan di aqua ini kan banyak varian botolnya, Pak. Apa itu setiap botolnya yang berbeda bentuknya, Pak? Apa juga lain hasilnya apa sama, Pak? Oh, kegunaan, fungsinya. Ya, fungsinya. Nih. Dia kegunaannya nih. Untuk memenuhi kebutuhan hidrasi sehari-hari dalam berbagai macam aktivitas, mulai olahraga, mulai pecinta alam, mulai untuk dinner, wedding internasional, untuk anak-anak tuh ada. Kenapa? Karena kita lihat perilakunya beda tuh dalam berbagai macam pilihan kemasan tuh. Nih. Fungsinya beda-beda tuh. Dulu ada 220 mili. Ya kan? Sekarang ada yang ukuran cuma kecil tuh. Kenapa? Karena ngelihat perilakunya banyak yang kadang nggak habis minumnya. Sekarang muncul 120 mili, tapi dia dibuat untuk maskapai Garuda tok aja. Nggak sampai dibuat untuk rumah. Yang di rumah itu kata-kata merek lain. Tuh. Karena dia melihat orang banyak yang minum apa tuh? Nggak habis. Tuh, ini aja yang galon ada. Tuh, sekarang muncul yang 10 liter. Tuh. Karena dia nggak ada pegangannya, susah. Ya kan? Buat cewek kan kesusahan tuh ngangkat 19 liter tuh sama dengan 19 kilo. Tuh. Ada lagi? Ya, Amanda, silakan. Hmm. Dikelompokkan. Jadi emang ada, lihat, kalau kalian pingin melihat perilaku konsumen lebih spesifik ya, maka lihat kelompoknya. Tuh. Kelompoknya itu dipecah tuh. Ya kan? Menentukan suatu produk itu jalankan ya, awal itu di segmen, di target, di positioning. Dari data positioning muncul segmen baru, ditarget lagi, dipositioningkan lagi. Contoh, ini aqua pertama tuh, 500 mili. Ya. Kemudian muncul yang model anak-anak. Nih. Dulu ukuran 600 mili itu yang nih. Ya ini benar 600 mili ini. Ya. Habis itu muncul 330 mili buat anak-anak. Anak-anak bawa segini berat. Gak habis ya kan? Tuh bahaya di punggung. Tuh makanya kan muncul yang kecil. Anak-anak kadang nggak suka minum karena kemasannya itu nggak menarik, muncul tuh. Ya kan? Oh, kenapa sih anak-anak dikeluarin yang ini banyak yang nggak habis, banyak yang cuma minumnya dikit nggak habis. Habis itu dia melakukan desain, di trial error, terus dipilih tuh desain yang menarik gimana buat mereka tuh. Karena kalau anak-anak semakin menarik desainnya, semakin dia minum banyak, suka, istilahnya suka menunjukkan miliknya, ya apa yang dibawa ke teman-temannya tuh kalau kumpul tuh. Nah, kayak labubu tuh, ya kan, bawa labubu tuh. Kalau labubunya KW mereka nggak akan ngeluarin tuh. Kalau asli kok bangga tuh, kayak gitu. Ada lagi? Ferdi, silakan.
fokus ke variabel yang diteliti, jangan membahas di luar. Kalau kita sudah netapin, ya sebelum menetapkan variabel kan kita pasti cross check datanya ada nggak. Kalau sudah ada datanya ini mencukupi, pakai. Ingat harus di batasan ini, jangan sampai oke saya ngambil keputusan pembelian. Jangan bahas kepuasan konsumen yang terkait indikatornya, jangan membahas terkait loyalitas, jangan membahas terkait purchase intention ataupun ke purchase intention tuh. Fokus ke situ. Ini di indikator kan ada definisi tuh. Setiap definisi ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu yang buat acuan. Tuh. Oke, indikatornya membahas misalnya kemantapan produk atau kita analogikakan membahas terkait minuman teh. Ya udah, minuman teh. Jangan sampai bahas minuman kopi, ya kan? Ataupun Thai tea, jangan. Thai tea kan udah kecampur tuh teh sama susu, jangan. Fokus ke tehnya aja. Selesai. Tuh. Makanya di bab 1 kalau muncul kata-kata selain kemantapan produk untuk mewakili keputusan pembelian, oke, tapi kalau di luar itu nggak bisa. Karena itu udah keluar dari batasan tuh. Makanya perlu batasan. Biasanya di bab 1 itu sering terjadi keluar dari batasan kalau kita bangun namanya gap fenomena. Tuh, apakah boleh gap fenomena tuh diambil data yang selalu baik? Boleh. Tapi harus tahu data yang baik itu gunakan buat apa. Nah, mahasiswa kadang bingung. Ditanyain, kalau kita neliti aqua, masih umum lah, wajar kan? Dia menurun kan? Tapi kalau meneliti minerale, biasanya muncul pertanyaan, buat apa diteliti? Nggak guna. Karena dia meningkat. Enggak, perlu diteliti untuk dikembangkan ke divisi yang lain ketika bikin produk tuh. Oke? Tuh. Udah? Oke, cukup. Itu saja dari perkuliahan ini. Kalau nanti ada yang mau tanyakan dan diskusi, silakan bisa di luar kelas ataupun bisa by WA tuh. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat buat kalian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.